Hari ini kita mau lanjut lagi ke Bali dari Hotel Bromo View di Probolinggo. Sekarang jam 7.44. Estimasi waktu tempuh itu sekitar 8 jam 59 menit ya, 9 jam. Kemudian jaraknya sekitar 333 km. Ini hotelnya di sini lumayan cukup nyaman ya. Meskipun bangunannya ini sebenarnya bangunan yang udah lumayan cukup lama sepertinya. Tapi untuk AC water heater sih masih berfungsi. Nanti ada saya review sedikit ya mengenai hotelnya. Oke, kita lanjut ke Bali dari Probolinggo. Suasana perjalanan di jalan raya di sekitaran kota Probolinggo. Masih sekitar 8 jam 55 menit ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari Hotel Bromo View, akhirnya kami sampai di area dari PLTU Paiton. Dari jarak kurang lebih sekitar 300 meter, kita sudah bisa lihat cerobong asap dan bangunan dari PLTU Paiton ini ya teman-teman. PLTU Paiton ini merupakan salah satu PLTU terbesar yang ada di Indonesia. Dan PLTU ini memasok kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Kondisi jalan di sekitaran PLTU Paiton ini cukup bagus teman-teman, bisa dilihat ya. Aspalnya ini sangat halus dan marka jalannya terlihat dengan jelas. Nah, di jalur Pantura ini banyak kendaraan besar ya teman-teman, jadi harus hati-hati kalau bawa kendaraan. Karena banyak sekali kendaraan besar yang melintas di jalur Pantura ini menuju ke arah Banyuwangi dan Bali. Ini pemandangannya cukup bagus ya teman-teman, dimana di sebelah kiri ini ada bangunan dari PLTU Paitonnya dan di sebelah kanannya ada perbukitan. Kalau kita lihat ke arah depan, pepohonannya itu masih lebat banget ya teman-teman, jadi dijaga dengan baik untuk vegetasi yang ada di sekitaran perbukitan yang berada di wilayah PLTU Paiton. Setelah melewati PLTU Paiton, di sini kami masuk ke wilayah Situbondo. Nah, tidak terlalu jauh ya dari PLTU Paiton, tadi sekitar 300 meteran kita sudah masuk perbatasan wilayah Situbondo. Kondisi jalan raya dari Probolinggo sampai dengan ke Situbondo kondisinya bagus teman-teman, tidak ditemukan jalan yang berlubang ataupun rusak parah ya. Malahan terlihat di sini aspalnya ini sangat mulus meskipun banyak kendaraan besar yang melintas di jalur ini. Jam 9.41 kita sudah sampai di rest area Utama Raya. Ini jaraknya dari Paiton mungkin sekitar 3-4 kiloan ya. Dan di sini lengkap rest areanya, ada penginapannya juga, ada wisata pantainya juga, dan tempat makannya banyak di sini, banyak pilihannya. Toiletnya juga bersih ya, dan ada yang berbayar juga, ada yang gratis. Oke, lanjut ya sampai nanti ke Banyuwangi. Sekarang jam 10.08, kita sudah sampai di daerah Mesuki ya. Mesuki, jarak tempuh dari Jakarta sudah 895 km. Dan waktu tempuh ke Bali masih lumayan cukup lama, sekitar 7 jam 25 menit. Banyak perbaikan jalan tadi, ada pembangunan juga beberapa keluar pintu tol baru dari Probolinggo. Dan di
kemarin kami putuskan untuk menginap di wilayah Probolinggo karena menurut kami ketika perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Bali, idealnya istirahat itu di wilayah Probolinggo ya teman-teman. Jarak tempuh ke Probolinggo itu sekitar 800 kilometeran. Ini sisanya kurang lebih seperempatnya, namun waktu tempuhnya hampir sama teman-teman. Kalau kemarin itu 13 jam, nah sekarang ini sekitar 9 jaman teman-teman. Jadi untuk menghindari nyetir di malam hari, Probolinggo itu menurut saya lokasi yang pas untuk beristirahat ketika melakukan road trip dari Jakarta sampai dengan ke Bali. Jam 11.59, jam 12 saya sudah sampai di Jalan Raya Banyuwangi, mendekati hutan Baluran. Di sini masih perkebunan jati. Jalanannya kosong, lancar, dan bagus banget, tapi banyak belokan. Seperti ini ya teman-teman suasana jalan raya di sekitaran Taman Nasional Baluran. Di sini kondisi jalanannya cukup lebar dan mulus, dan juga kita bisa lihat ya pepohonan di sini masih rimbun dan hutannya ini masih terjaga dengan baik. Kita sudah sampai di Tugu Patung ikonik, patung penari ini ya, di daerah Banyuwangi. Jarak ke Pelabuhan Katapang tinggal 6,3 kilo. Kalau ke Bali itu estimasi waktunya masih 4 jam 28 menit. Dan jarak tempuh dari Jakarta sudah di 1004,8 km. Barusan sudah beli tiket, harganya 221.000 untuk 2 orang penumpang. Nah sekarang sudah mendekati gerbang Pelabuhan Katapang ya, dan sekarang udah di jam 13. Jarak tempuh sudah 1010 km dari Jakarta. Nah, ini akan masuk ke pelabuhan. Mana nih? Kita sudah masuk. Ya, kasih ya Pak. Masuk mana? Kiri. Oke, kendaraan. Hah? Kendaraan kecil. Kiri. Sini. Ini kendaraan kecil kiri ya. Ya. Oke. Ini ada pemeriksaan ini nih. Pemeriksaan tiket lagi di sini ya. Bayar lagi nggak nih? Bayar. Nggak tahu. Bayar. Sebelum masuk ke pelabuhan, di sini ada pemeriksaan tiket ya teman-teman, tapi tidak ada biaya apapun di sini. Jadi kita tinggal masuk. Bisa dilihat kondisi pelabuhannya di sini kosong ya teman-teman. Ini di tanggal 22 Januari 2025. Kalau bertepatan dengan libur panjang atau mungkin di weekend, bisa saja kondisinya itu cukup ramai ya teman-teman. Pertama kali menggunakan mobil ke Bali, di sini saya sangat puas sekali dengan pelayanan di area pelabuhannya ya teman-teman. Untuk masuk ke kapalnya di sini saya diarahkan melalui dermaga 3. Mungkin ada beberapa dermaga ya sekitaran Pelabuhan Banyuwangi ini. Nah, saat ini saya diarahkan menuju dermaga 3. Dan sudah bisa dilihat ya untuk kapal penyeberangannya itu ada di depan sebelah kanan. Sebelum naik ke kapal ada pemeriksaan ulang juga tiketnya, tapi tidak ada biaya juga ya teman-teman. Jadi 221.000 itu sudah termasuk biaya
semuanya ya teman-teman, tidak ada biaya lagi. Dan bisa dilihat ya, petugas kebersihan juga di sini bertugas dengan baik, tidak terlihat ada sampah yang berserakan, jadi benar-benar SOP-nya bagus, pelabuhannya bersih. Para petugasnya juga di sini ramah-ramah ya teman-teman, dan informatif juga. Jadi sangat nyaman ketika teman-teman mau nyebrang dari Banyuwangi menuju ke Bali. Saat ini saya sudah berada di area parkir dari kapal penyeberangan KM Potrekoneng dari Banyuwangi menuju ke Bali. Untuk di lantai bawah ini khusus hanya untuk parkir ya teman-teman. Dan nanti di atas ada disediakan tempat istirahat, tempat duduk untuk para penumpang. Nanti akan saya perlihatkan. Nah, karena ini masih kosong, jadi akhirnya saya menunggu kurang lebih sekitar setengah jam. Dan terlihat ini sudah mulai penuh untuk kendaraannya teman-teman. Saya di sini akan menuju ke lantai atas. Nah, di lantai satunya di sini ada tempat duduk, banyak tempat duduk, dan ini gratis, tidak berbayar, bebas duduk di mana saja ya teman-teman. Nah, ini cukup banyak tempat duduknya. Kemudian lanjut naik ke lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 di sini juga ada tempat duduk. Dan mungkin lelah di perjalanan, di sini ada tempat rebahannya juga teman-teman. Dan ini juga tidak berbayar, ini gratis. Sudah termasuk di tiket kapalnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan lanjut ke area luar dari area kapal. Ini namanya area geladak mungkin ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, di sini ada tempat duduknya juga, bisa lihat pemandangan. Di sini banyak kapal-kapal penyeberangan. Dan ini di area paling atas ya teman-teman. Nah, untuk area paling atasnya di sini ada titik kumpul. Mungkin jika terjadi keadaan darurat, penumpang akan diarahkan ke atas ini. Waktu tempuh dari pelabuhan Katapang ke Gilimanuk itu sekitar 45 menit. Di depan sana sudah terlihat Pulau Balinya ya teman-teman. Di kapal ini juga tersedia toilet, ada 2 toilet laki-laki dan 2 toilet perempuan. Seperti ini suasana di dalam toiletnya ya teman-teman. Toiletnya ini bersih, wangi, kemudian di sini juga disediakan sabun cuci tangan. Kemudian ada tempat sampah juga dan ada jendela. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya sudah mendekati dermaga di wilayah Pelabuhan Gilimanuk. Nah, ini sedang menunggu antrian untuk masuk ke dermaganya. Nah, ini terlihat juga ada kapal yang sedang menurunkan muatan. Dan akhirnya ini giliran kami untuk berlabuh di Pelabuhan Gilimanuk. Alhamdulillah akhirnya kami sampai di Bali ya teman-teman. Dan tujuan akhir kami di Bali adalah kota Denpasar. Untuk ke kota Denpasar dari sini jaraknya kurang lebih sekitar 150 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2-3 jam. Nah, untuk di pelabuhan ini ada pemeriksaan tapi sepertinya random ya teman-teman. Ya kalau gak diberhentiin tinggal jalan aja teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya tidak diperiksa, jadi tinggal lanjut aja. Nah, untuk di Pelabuhan Gilimanuk juga di sini tidak ada biaya apapun ya teman-teman. Hanya ada nanti pas keluar itu untuk biaya retribusi dari DLAJ sebesar 3.000.
Nah, di sekitaran Pelabuhan Gilimanuk di sini banyak tempat parkirnya ya teman-teman. Mungkin kalau kondisinya mudik atau lagi libur panjang bisa jadi di sini cukup ramai ya teman-teman. Tapi kalau ini terlihatnya cukup kosong. Nah, di sini ada biaya retribusi sebesar Rp3.000. Selain itu tidak ada biaya apapun lagi ya teman-teman. Dan akhirnya kami sudah sampai di jalan raya menuju ke arah kota Denpasar. Nah, di depan ini adalah ikon dari gerbang masuk menuju wilayah Bali, yaitu Gelung Kori Gilimanuk. Dari Gilimanuk menuju wilayah Denpasar, kami akan mengambil arah ke arah utara, yaitu ke arah Singaraja, kemudian nanti akan naik ke Bedugul. Biasanya kalau melihat map itu akan diarahkan menuju jalur selatan. Nah, kalau untuk ke jalur selatan itu lurus dari sini ya teman-teman. Tapi di sini saya akan mengambil jalur ke arah jalur utara. Waktu itu saya pernah melakukan perjalanan ya dari Bali dengan bis menuju ke Surabaya melewati jalur selatan. Jalanannya memang lebar tapi banyak kendaraan besar. Nah, kalau di jalur ini menurut informasi tidak terlalu banyak kendaraan besar. Tapi memang jalurnya lebih ekstrim ya teman-teman, banyak tanjakan dan turunan yang lumayan cukup curam. Tanjakan tersebut itu berada di wilayah Bedugul. Sekarang lagi di Jalan Cekik Singaraja Gilimanuk. Jarak sudah 1022 km. Terus ke Denpasar itu jaraknya dari sini 140 km-an dengan waktu tempuh sekitar 3 jam 38 menit. Nah, saya ambil jalur ini karena lebih lancar lalu lintasnya dibanding jalur yang ke arah tadi lurus ya dari Gilimanuk itu. Saya ambil ke arah kiri, jadi tadi dari Gilimanuk jadinya ke atas ke Bedugul. Sekarang sudah jam 15.06. Jadi di gimana mas? Oh, jam 12.06 nih. Oh, jam ya. Jakarta. Jam Jakarta ya. Kalau yang sekarang itu di jam 16.05 waktu Indonesia Tengah ya. Dan ini sudah di daerah mana nih? Cekik Seririt. Iya, Cekik Seririt. Sini daerahnya ada pegunungan di sebelah kanan dan sebelah kirinya daerah pantai. Dan nanti kita akan lanjut ke daerah Bedugul. Di jalur Bali Utara ini kami melewati jalan yang pemandangannya bagus banget, dimana sebelah kiri ini adalah garis pantai dan di sebelah kanan ini adalah tebing batu. Biasanya tempat ini dijadikan tempat berfoto untuk orang-orang yang road trip ke Bali. Di tempat ini juga ada pura di tebing ya, yang posisinya di bagian tebing. Jadi seperti dipahat. Nah, ini puranya Pura Petirtaan. Memang di jalur utara ini banyak area-area hijau, banyak pemandangan yang bagus, ada pantai dan nanti akan melewati pegunungan di sekitaran Bedugul. Tapi ya kondisi kendaraan memang harus dipersiapkan semaksimal mungkin dan diusahakan jangan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Kalau bisa mungkin ya untuk melewati jalur Bedugul ini diusahakan 70%-an paling ya teman-teman dari kapasitas mobil. Karena memang tanjakannya dan turunannya di sini lumayan cukup curam. Sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, di sini kami sampai di persimpangan yang menuju ke arah Jalan Gajah Mada. Nantinya akan menuju ke arah Danau Tamblingan, Danau Buyan, dan Danau Beratan di wilayah Bedugul.
Di sini kami hanya mengikuti rute map tercepat ya teman-teman, tanpa tahu trek jalannya seperti apa. Dan ternyata memang kondisi jalanannya itu lumayan cukup ekstrim ya teman-teman. Jadi tanjakannya itu tanjakan yang lumayan cukup curam. Jika teman-teman ingin melewati jalan yang lumayan cukup lebar, di mapnya bisa diarahkan dulu ke Singaraja, kemudian nanti baru diarahkan ke wilayah Kintamani. Untuk jalanannya masih sama juga menanjak ya untuk di wilayah Kintamani, tapi jalanannya lebih lebar. Kalau jalan menuju ke arah Gobleg ini jalanannya sempit dan memang lebih curam untuk tanjakan dan turunannya. Nah, semakin ke atas di sini pemandangannya semakin bagus teman-teman. Kita bisa melihat area pemukiman yang menghadap ke area pegunungan. Dan di sini juga masih banyak rumah-rumah adat. Cuman kalau dilihat ya memang sudah bercampur dengan rumah-rumah modern. Banyak pura-pura juga yang dilewatin. Dan ini pemandangan aslinya jauh lebih bagus lagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin road trip ke Bali, harus cobain jalur ini, tapi harus persiapkan juga kendaraannya dengan semaksimal mungkin. Dan seperti inilah ya teman-teman pemandangan di wilayah Gobleg menuju Danau Tamblingan, Danau Buyan, dan Danau Beratan. Pemandangan alamnya ini asri banget. Kemudian masih banyak pepohonan. Dan di sini juga terlihat banyak pohon kelapa dan perkebunan cengkeh. Dan terlihat ya tanahnya di wilayah Bali ini memang subur banget teman-teman. Nah, di sini jalanan mulai menanjak dan belokan atau tikungannya ini tajam ya teman-teman. Perkampungannya ini bagus banget ya, berada di ketinggian dan udaranya di sini mulai dingin ya. Kalau di wilayah Jabodetabek ini seperti di wilayah Puncak Bogor. Di sini tidak perlu pakai AC teman-teman, tinggal buka jendela kaca mobilnya aja ya. Di sini udaranya sejuk. Dan juga bisa membantu performa kendaraan teman-teman ya kalau dimatikan AC-nya. Nah, seperti inilah tanjakannya teman-teman di wilayah Gobleg menuju ke arah Danau Tamblingan, Danau Buyan, dan Danau Beratan. Makanya mungkin di jalur ini tidak ada kendaraan besar karena memang jalurnya ini cukup berat ya teman-teman. Di sini juga banyak wisata air terjun. Kemudian ada cafe yang view-nya ke arah perkotaan, berada di ketinggian. Tanjakannya ini memang curam banget seperti ini teman-teman. Alhamdulillah selesai tanjakan curam, tidak ada kendala untuk di kendaraan ya teman-teman. Padahal jarak tempuh ini sudah cukup jauh, sekitar 1000 km lebih. Nah, di sini mulai ada tanjakan-tanjakan lagi. Kalau ada jalanan yang namanya itu munduk-munduk di wilayah Bali, itu sudah pasti jalanannya tanjakan dan turunannya cukup curam teman-teman.
Nah, ini terlihat ada pelang wisata air terjun. Ini sudah mendekati ke arah puncaknya ya teman-teman. Dan ini ternyata jalan alternatif. Nah, jalan besarnya ini dia teman-teman. Harusnya itu lewat jalur ini. Kalau misalkan lewat jalur ini mungkin tidak akan terlalu curam. Danau Tamblingan dan Danau Buyan tadi sudah terlewatin, dan sekarang kita akan menuju ke Danau Beratan. Nah, di sini jalanannya sudah lebar, aman, dan tanjakan turunannya di jalur ini tidak terlalu curam. Cuman kalau tikungannya ini masih tikungan tajam-tajam seperti ini nih, jadi tetap harus hati-hati. Harus perhatikan kondisi kendaraannya, kalau memang ada kendala di pengereman terutama ya, harus segera berhenti, dicek dulu, jangan dipaksain untuk jalan terus teman-teman. Apalagi setelah menempuh perjalanan yang lumayan cukup jauh. Memang ini di jalanannya tidak membosankan ya, karena pemandangannya bagus. Ada pemandangan danau, pegunungan, perbukitan. Ya, meskipun jalannya berliku-liku, ini tidak melelahkan ya teman-teman. Kondisi jalanan pun di Bali itu jarang ya jalanan rusak itu. Kondisi jalanannya bagus seperti ini, aspalnya mulus. Dan terlihat ya, untuk jalannya ini dikelola dengan baik teman-teman. Pukul 18.30 kami sudah sampai di sekitaran Danau Beratan. Dan suasana lalu lintas di sekitar Danau Beratan ini cukup padat teman-teman, karena sedang ada acara adat atau acara keagamaan ini ya. Waktu tempuh ke Denpasar itu sekitar 1 jaman lagi dari Danau Beratan ini. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjalanan kurang lebih sekitar 1157 km, akhirnya saya dan teman saya ini sudah sampai di Bali. Perjalanan kemarin 2 hari sebenarnya ya, dari tanggal 21 ini tanggal 22 baru sampai di Bali. Berikut ini detail biaya perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Bali. Nanti juga saya akan review mengenai hotel yang ada di Probolinggo, yaitu Bromo View, di video terpisah ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.